Terjebak ke dalam maksiat, dia sadar dia salah. Dan orang yang terjebak ke dalam bid'ah, dia tidak sadar dia salah. Bagaimana mau tobat? Dia tidak sadar. Ada perkataan ulama bahwa syaitan lebih menyukai orang yang berbuat bid'ah daripada orang yang berbuat maksiat. Bagaimana penjelasannya dan apa dalilnya? Ini perkataan ulama ya. Ini perkataan ulama, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan Rasul. Perkataan ulama. Dari apa yang difahami oleh ulama tersebut, dari Islam, pengamalannya, dan kemudian maksud-maksud daripada agama Islam tersebut. Perkataan ini adalah perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Dan beliau menyatakan alasannya, fa inna al-maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat gampang taubat dari maksiat itu, dan bid'ah sulit taubat daripada maksiat, daripada bid'ah itu. Dari sisi ini beliau melihat, lalu beliau mengatakan syaitan lebih suka bid'ah daripada maksiat. Karena orang yang terjebak ke dalam maksiat gampang taubatnya, dan orang yang terjebak ke dalam bid'ah sulit taubatnya. Beliau memberikan alasan kenapa beliau mengatakan bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Dan itu bukti nyata dari apa yang beliau lihat di lapangan, dari umat Islam yang terjebak ke dalam bid'ah sulit taubat daripada bid'ah, yang terjebak ke dalam maksiat gampang taubatnya. Karena orang yang terjebak ke dalam maksiat, dia sadar dia salah. Dan orang yang terjebak ke dalam bid'ah, dia tidak sadar dia salah. Bagaimana mau tobat? Dia tidak sadar dia salah. Bahkan ketika yang terjebak ke dalam bid'ah, dia merasa dia yang benar. Dan bagaimana dia akan tobat dari sesuatu yang dia rasa bahwa dia benar? Oleh karena itu, syaitan lebih suka kepada orang yang terjebak ke dalam bid'ah dibanding orang yang terjebak ke dalam maksiat, kata beliau. Ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di wasiat terakhirnya sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Irbad bin Sariyah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wasiat engkau bagikan orang yang akan meninggalkan kita. Apa yang telah beliau sampaikan tadi seolah-olah orang yang akan pergi meninggalkan kita. Dan ini memang beberapa bulan sebelum Rasulullah meninggal. Kalau begitu berikan kami wasiat wahai Rasul yang akan kami pegang. Di dalam wasiat itu tinggalkan bid'ah, kata Nabi. Dan tidak dalam wasiat itu tinggalkan maksiat. Rasul lebih menekankan. Rasulullah SAW berwasiat, usikum bitaqwallah, taati, bertakwalah kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, wasiat Rasulullah kedua, taat dan patuh kepada pemimpin. Wasiat berikutnya, tamassaku biha, berpegang teguh dengan sunnahku. Addu 'alaiha bin nawajis, wasiat yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara baru. Lihat, saking pentingnya masalah ini, Rasulullah menjadikannya wasiat, dan tidak menjadikannya wasiat tinggalkan maksiat, karena perlu penekanan. Lihat orang-orang yang terjerumus ke dalam bid'ah, bid'ah pemahaman, bid'ah pemikiran, memerangi para sahabat Rasulullah SAW, memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi Abdullah bin Abbas,
justru mengatakan mereka kafir. Sahabat-sahabat Rasulullah dikafirkan. Ini penyakit bid'ah. Adapun penyakit maksiat, minum khamar, dia tahu bahwa dia melakukan yang salah. Dia mencuri, dia tahu dia salah. Peminum khamar, perampok, pezina selalu akan mengatakan suatu saat saya akan meninggalkan jalan ini. Tapi entah kapan. Dia tahu dia salah, dia akan mengatakan suatu saat saya akan tinggalkan. Tapi pelaku bid'ah tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Bahkan manakala dinasihati mereka dari bid'ahnya, mereka malah justru melakukan perlawanan. Padahal perintah meninggalkan bid'ah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal-hal yang seperti ini beliau melihat, dan ini adalah perkataan ulama. Kalau perkataan ulama tidak perlu pula kita bertanya mana dalilnya. Itu kan perkataan ulama. Wallahu a'lam.